Up Awareness bersama Master Trainer The Seven Awareness, Nanang Kosim Yusuf. ...98.5 FM Up Radio The Bening Station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar Adminia? Selamat pagi Semarang, selamat pagi Indonesia. Kembali lagi di Jumat yang penuh dengan berkah. Awal bulan Desember ya, kita masuk di minggu pertama. Kembali saya Santi Rosalia bersama Anda dalam Up Awareness. Tentu saja bersama guru kita Bapak Nanang Kosim Yusuf, penulis buku The Seven Awareness. Selamat pagi, kita langsung menyapa beliau. Assalamualaikum Pak Nakoy, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat Pak? Alhamdulillah Mbak Santi, sehat selalu, bahagia. Oke, salam bahagia untuk keluarga juga. Oke, baik. Pak Nakoy, hari ini kita akan bersama-sama berbincang-bincang tentang satu tema yang kita sudah sampaikan, berbicara tentang merubah kebiasaan ya Pak ya. Karena itu butuh waktu 21 hari. Nah, seperti apa kita akan dengarkan dulu Pak ya ilustrasi dari Pak Nakoy. Dan untuk Anda, Adminia dan juga sahabat Nakoy, silakan bisa bergabung bersama kami di WhatsApp kami di 0878 333 400 atau melalui Instagram Live Up Radio Semarang dan juga melalui @nakoy yang saat ini bisa Anda dengarkan juga dan Anda bisa simak siaran ini sampai nanti jam 11. Baik, kita ikuti dulu ilustrasi dari Pak Nakoy, merubah kebiasaan. Up Awareness bersama Master Trainer The Seven Awareness, Nanang Kosim Yusuf. Mengubah kebiasaan kita. Salam kesadaran Indonesia. Adminia, seringkali kita remehkan sebuah kebiasaan. Seringkali kita anggap biasa sebuah kebiasaan. Padahal dalam sebuah kebiasaan itulah akan ada yang namanya perubahan hidup. Saya tulis dalam buku saya kelima berjudul 21 Days to be Transhuman, How Change Your Life in 21 Days. Jadi bagaimana kita mengubah hidup dalam 21 hari, 21 Days to be Transhuman. Ternyata perubahan itu dimulai pada saat kita memiliki kebiasaan yang hebat. Ada Adminia kebiasaan kita yang kemudian kita anggap biasa, tapi ternyata berdampak kepada masa depan kita. Saya punya teman misalkan Adminia yang terbiasa dengan menonton TV sampai larut malam setiap malam, dan itu dilakukan selama berhari-hari, akhirnya menjadi sebuah kebiasaan. Itu sebenarnya nggak salah juga. Sementara teman saya yang lain punya kebiasaan setiap malam dia nggak nonton TV, tapi dia rajin silaturahim, kemudian dia rajin membaca buku, kemudian dia mendengarkan sesuatu yang lebih positif. Dalam waktu 5 tahun setelahnya, pada saat mereka ketemu dengan saya kembali, ternyata dua-duanya bertolak belakang nasibnya, karirnya, usahanya, dan sebagainya. Dan yang paling parah lagi, kebiasaan menonton TV sampai malam, bahkan sampai larut malam, bisa menuju pagi, ternyata tetap dia lakukan sampai sekarang. Bahkan dia bilang, daripada gak ada kerjaan, mendingan nonton TV. Sementara teman saya yang sukses tadi, hampir gak pernah menonton TV-TV yang sifatnya hanya sebatas hiburan, tanda petik. Dia merelakan dirinya, jiwanya, untuk memiliki kebiasaan-kebiasaan yang hebat, memiliki kebiasaan-kebiasaan baru, kebiasaan-kebiasaan manusia di atas rata-rata. Sebuah kebiasaan yang membuat dia akhirnya menemukan siapa kualitas dirinya. Kebiasaan-kebiasaan Anda hari ini, Adminia, kalau kita mau susun dengan baik, ada kalanya akan menjatuhkan Anda di masa depan, dan ada kalanya bisa mengangkat kehidupan Anda di masa depan. Masalahnya adalah apakah Anda, Adminia, mau mengkoreksi, mau membuat evaluasi setiap dari kebiasaan-kebiasaan yang kita miliki. Kebiasaan memperbesar masalah, kebiasaan misalkan mencari kesalahan orang lain, kebiasaan misalkan mengkritik orang lain, kebiasaan misalkan terlambat. Dan banyak kebiasaan-kebiasaan kita yang kita nggak biasa, dan sebenarnya akan menjerumuskan kita menjadi manusia rata-rata atau bahkan di bawah rata-rata. Sebaliknya, jika kebiasaan-kebiasaan baru yang Anda miliki, kemudian Anda latih terus selama 21 hari, latih terus dan terus menerus, maka akan menjadi sebuah nasib yang positif. Nasib
dibentuk pada saat Anda memiliki sebuah kebiasaan yang positif, kebiasaan yang baik, kebiasaan yang luar biasa. Saya Nanang Qasim Yusuf, penutur kesadaran Indonesia. Oke, satu ilustrasi sudah kita dengarkan dari Pak Nakoy, mengubah kebiasaan. Butuh waktu 21 hari, tidak panjang ya. Karena secara tidak langsung saat ini kita sudah mengalami masa di era pandemi ini hampir 1 tahun. Dari awal tahun 2020 hingga akhir tahun 2020 ini. Jadi mau nggak mau ini sudah bisa membentuk sebuah kebiasaan baru atau new habit. Dan ini waktunya sangat lebih dari 21 hari. Tinggal pilihan saja bagaimana kita menyikapinya. Baik Pak Nakoy, pas banget ya Pak. Saat-saat kita mau mengakhiri 2020 di masa yang memang berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Dan kita akan menjemput di 2021 seperti apa kita akan bisa memberikan sebuah nilai atau value pada diri kita. Begitu ya Pak Nakoy ya? Ya, Mbak Santi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sendiri adalah orang yang mengalami perubahan ketika mengubah kebiasaan, Mbak Santi. Saya adalah orang yang dulunya selalu membuang-buang waktu dengan baik sekali, ya. Jadi dengan baik sekali, ya. Dengan baik itu artinya sudah teratur, terencana, tapi dibuang, ya. Ya, salah satu kebiasaan saya dulu adalah sering tidur habis sholat subuh. Ya. Nah ini hal yang kemudian awalnya saya pikir itu adalah pembenaran ya. Saya mencari alasan benar aja karena dulu saya adalah dosen di UI Jakarta dan dosen di Paramadina. Dan sebagai asisten dosen, saya punya kebiasaan karena memang ajar jam 11 siang, saya akhirnya tidak ada kegiatan, ya tidur aja. Karena kontrakan sebelah dengan kampus. Dan itu saya biarkan selama sebulan, 2 bulan, bahkan sampai melewati kurang lebih hampir 2 tahun. Pada tahun ketiga, batin saya mulai protes gitu. Kayaknya ini bukan kamu deh, ini bukan karakter kamu deh. Mungkin kalau kita masih mau mendengarkan suara hati kita, kadang-kadang hati kita tuh pada saat kita jalannya nggak terlalu benar, dia juga protes gitu. Yeah. Tapi karena gelap, kadang-kadang kita nggak bisa dengarkan suara hati kita. Dia protes terus, ya, bahwa tidur habis sholat subuh tuh nggak bagus gitu. Apalagi bangun jam 10, kemudian jam 11 baru ke kampus. Dan saya mulai berpikir bahwa saya adalah orang paling merugi gitu. Sebagai seorang muslim, saya membuka Al-Quran dan saya membaca Al-Quran dan saya tersadarkan oleh surat Al-Asr demi waktu, demi masa bahwa setiap orang adalah merugi, termasuk saya gitu. Ternyata kerugian saya adalah setiap hari saya membawa waktu sekitar 4 jam tidur habis sholat subuh. Dan kebiasaan tersebut ketika saya biarkan, lama-lama tidak banyak perubahan dalam hidup saya. Kemudian apa yang saya lakukan? Saya melawan kebiasaan buruk saya dan kebiasaan baru saya. Kebiasaan baru saya adalah setiap habis subuh, saya ambil laptop dan saya nulis buku tersebut. Awalnya 21 hari pertama, kemudian 1 bulan pertama, kemudian ya 1 tahun berikutnya naskah masuk ke Gramedia dan kemudian ya hidup saya berubah hari ini setelah buku tersebar di seluruh Indonesia. Itu contoh bahwa ya mengubah kebiasaan ternyata berdampak kepada mengubah nasib. Yeah. Kalau seandainya saya tetap menjaga kebiasaan buruk saya, mungkin saya jadi seorang dosen tetap di UI, mungkin jadi dosen di Paramadina, tapi belum tentu seperti hari ini. Mungkin manfaat ilmunya terbatas di Indonesia. Sekarang saya punya alumni di luar negeri banyak, ya, dan itu kemudian belajar tentang 21 Days to be Transhuman yang Mbak Santi ikut. Sekarang kita sudah angkatan 26, Mbak Santi. Sampai 26. Oke. Sekarang kemarin 26 kelas, 26 angkatan sudah pada Indonesia. Dan saya meminta kepada mereka, cobalah cari sebuah kebiasaan lama, kebiasaan buruk yang Anda sadar bahwa kebiasaan ini berdampak buruk di masa depan, dan kemudian change, kemudian ikat dengan komitmen dan lakukan dengan sungguh-sungguh selama 21 hari tanpa putus, apapun kebiasaannya. Misalnya teman saya adalah kalau keluar rumah selalu pengennya disapa orang, ya. Kemudian sekarang dia buka jendela mobil dan mulai menyapa, Mas Zanti. Dia praktekkan 21 aja, menyapa tetangga kompleks dia, itu rasanya bahagianya dahsyat.
bahkan rezekinya itu berlimpah. Baru satu kebiasaan. Ya, ada yang punya teman kebiasaannya adalah yang biasanya kalau sholat Jumat bawa uang untuk sedekah. Saya bilang sudah bagus sholat Jumat. Bagusnya kalau dilatih 21 hari sedekahnya habis sholat subuh. Ya, habis sholat subuh bawa uang dan tiap hari nggak putus. Itu dahsyat banget. Pada saat dia praktekkan habis subuh sedekah setiap habis sholat subuh, itu rezekinya berlimpah-limpah luar biasa. Jadi kekuatan mengubah kebiasaan ini dahsyat. Kalau kita nggak mengubah cara-cara lama, pola-pola lama, kebiasaan lama, termasuk cara kerja lama, bisa jadi kita sukses, tetapi cukup di masa lalu gitu, Mas Santi. Ya. Dan masa depan ini tertinggal, karena masa depan adalah milik mereka yang punya keberanian dan berani melakukan sebuah terobosan, teman-teman, sahabat-sahabat. Iya, baik. Pak Nakoy, ada kesadaran yang kalau sharingnya Pak Nakoy adalah true story, 2 tahun menyadari, karena sebetulnya ada keberontakan dalam hati Pak Nakoy, itu bukan Nakoy banget gitu ya. Nah, bagaimana setiap orang itu bisa memantik keberontakan sehingga menyadari dan muncullah self-awareness untuk bisa merubah kebiasaan yang mungkin sedikit kurang tepat menjadi kebiasaan yang lebih baik, sehingga masa depannya akan jauh lebih punya nasib baik, Pak. Ya, di dalam Seven Awareness sendiri ada satu awareness, ada satu latihan yang disebut sebagai awareness of silence. Awareness of silence. Ya, sebuah latihan skill of life yang harus dimiliki oleh manusia dari rata-rata tentang melatih keheningan. Nah, orang-orang yang terbiasa silence, ya, dia akan mudah menemukan suara hati dia, Mas Andi. Dia akan mudah menemukan. Bahkan Rasulullah pernah membuat tanya oleh sahabatnya, minta pendapat. Rasulullah mengatakan, mintalah nasihat kepada hatimu sendiri. Nah, pertanyaannya hati kita yang mana? Kalau hati kita memang gelap, ya, hati kita cemas, hati kita bingung, hati kita was-was, ya makin bingung lagi ya. Tapi kalau hati yang tenang, hati yang kemudian biasa didengarkan, kita akan mudah menemukan kebenaran. Salah satu latihannya adalah di dalam panduan 21 Days to be Transhuman adalah cobalah luangkan yang namanya 1 jam silence, ya, every day in 1 day. Salah satunya adalah kita diminta untuk melakukan contemplation, afirmasi selama 10 menit dan belajar mendengarkan suara keheningan. Hening, ya. Kapan hening itu? Hening itu kurang lebih tengah malam, di antara jam 2 pagi sampai jam 4 pagi. Nah, orang yang terbiasa bangun di antara jam itu, dan dia melakukan sholat malam, dan dia kemudian bertafakur, dan dia juga bertadabur, dan dia akan mudah menemukan suara hatinya gitu, Mas. Nah, jadi latihan-latihan itu kemudian dilatih dalam Seven Awareness. Belum lama ada Prof. Wahidin di IAIN Cirebon, dan dia alumni angkatan 7 kalau nggak salah. Dia mengatakan kepada saya bahwa ya, setelah melatih kebiasaan dengan Nako Center di usia sekarang saya ini, saya hampir ya tidak pernah lepas yang namanya bangun malam gitu, Mas Andi. Dan rasanya luar biasa. Tapi tenang sekali menghadapi masalah. Dan itu sesuatu yang sangat penting, Mas Andi. Betul. Dan sepertinya doa pada waktu sholat malam ini doa tulus ya Pak ya, pasrah betul-betul kepada Ilahi, tidak meminta, tidak mendikte Tuhan untuk semoga, tapi betul-betul pasrah. Ini yang disebut dengan silent ya. Dan hening itu memang dibutuhkan secara waktu dan juga secara situasi ya Pak ya. Dan tepatnya adalah di jam 2 sampai jam 4. Nah, bagaimana dengan cara pandang atau mindset? Apakah ini juga mendukung salah satu kita bisa membuat kebiasaan atau merubah kebiasaan yang lama menjadi kebiasaan baru yang lebih baik, Pak? Ya, di dalam 21 Days to be Transhuman bukan hanya mindset, tapi juga heart set, juga soul set, ya. Tapi diawali oleh mindset. Memang mindset atau kita men-setting ulang pola pikir kita itu menjadi pintu pembuka. Disebutkan dalam Seven Awareness adalah awareness of thinking. Awareness of thinking. Jadi kita adalah pembuka perubahan pikiran itu. Persoalannya adalah pikiran kita tuh di dalam Seven Awareness adalah negation of mind. Kadang-kadang buruk, kadang-kadang baik gitu. Negation of mind. Jadi bad and good, bad and good. Makanya simbolnya kalau film Jackie Chan atau Jet Li, yin and yang.
ya Iya, yin and yang. keseimbangan. Jadi yin and yang. Jadi, agama menyebutnya suuzon, husnuzon gitu ya. Nah, kita hanya berhenti dalam mindset, kita akan terjebak oleh bad and good. Ya, dan ini tidak menyelesaikan masalah, tetapi awal yang baik untuk melangkah, teman-teman, luar biasa. Contoh, ya, saat sekarang kita sedang ada COVID, dan saya punya teman sudah banyak yang kena corona, Mas Andi. Saya punya teman yang di rumah sakit, dan pada saat saya telepon mereka, saya bilang satu-satunya cara melewati masa-masa berat di rumah sakit adalah tetap menjaga pikiran dan hatimu selalu bahagia, walaupun sedang di karantina dan melihat mayat tiap hari di depan mata dia. Kata dia kayak meninggal orang tua deh. Ternyata yang muda juga meninggal di depan dia. Betul. Ya. Ternyata bukan lagi yang ternyata ada tanya ke dokter, itu yang meninggal siapa, Dok? Punya penyakit bawaan nggak? Nggak punya bawaan. Waduh, dia makin tegang lagi ya. Saya bilang ke dia, walaupun sedang di rumah sakit, sedang terinfeksi corona, tapi tetap kendalikan pikiran dan juga perasaan bahagia bahwa Anda sehat dan bisa melewati masa-masa ini. Dan itulah yang dia jaga, karena pikiran itu akan menawarkan data-data yang menakutkan pada saat dia di rumah sakit di COVID itu, Mas Andi. Mati, kalau mati nanti nggak didatangi oleh keluarga, kemudian pokoknya datanya lengkap sekali sehingga dia makin takut, semakin takut, dan ketakutan itu membuat imun dia makin turun dan pertahanan terakhirnya makin turun. Saya bilang, bangunlah kekuatan tim di dalam dengan bahagia tanpa syarat. Pokoknya walaupun kamarnya kecil, tetap bahagia dan bayangkan besok akan keluar dari kamar ini dan akan sehat kembali. Dan alhamdulillah, rata-rata alumni Seven Wellness yang kena corona, dia menjadi narasumber tentang bagaimana menghadapi masa-masa COVID ketika terinfeksi gitu. Jadi itu betul-betul efektif. 21 days to be transhuman, ya. Bahkan ada satu peserta yang waktu itu dia sedang di rumah sakit Pertamina, sedang dengan keadaan yang begitu parah gitu, tapi masih bisa ikut seminar, dan kemudian sekarang dia ngasih tahu sudah lulus, sudah sehat lagi, Mas Andi. Padahal Alhamdulillah. Itu parah gitu, Mas Andi. Oke. Nah, ini penting banget ya, Pak ya, untuk mengendalikan pikiran, mengeset pikiran, bagaimana kita bisa mengambil sebuah pikiran-pikiran positif itu ternyata tidak hanya sama imun saja, dan ini membuat self-branding kita menjadi sesuatu yang sangat bernilai. Ya, harus ya. Karena suasana masa-masa krisis seperti hari ini, kalau kita misalnya malah menjatuhkan diri kita sendiri, malah kita menzolimi diri kita sendiri, kita akan semakin terpuruk dan terpuruk. Kita akan masuk ke dalam satu wacana dalam Seven Wellness yang keempat adalah tentang awareness of soul, tentang jiwa. Kita masuk ke nafsul amarah, jiwa yang paling rendah gitu. Jiwa yang betul-betul isinya itu hanya derita gitu, Mas Andi. Jadi sayang seperti ini, sudah penghasilannya turun, sudah bisnisnya hancur, sudah keluarga juga mungkin kurang mencintai suasana seperti ini, malah dia juga mengiyakan diri dia bahwa dia nggak pantas, nggak layak, nggak bahagia, nggak sukses, malah semakin turun gitu. Jadi sahabat-sahabat yang luar biasa, ya, kita nggak bisa mengendalikan keluarga, mengendalikan masyarakat, mengendalikan tetangga, tapi kita bisa mengendalikan diri kita sendiri bahwa I am happy, ya, I am success, ya, I am awareness, ya, bahwa saya sehat, saya sukses, saya bahagia. Bahkan Anda bisa mulai mendesain bahwa saya kaya dalam suasana pandemi COVID-19 ini, justru nanti setelah COVID-19 ini selesai. Iya. Ini afirmasi yang sangat penting, karena di mana selain memberikan kekuatan dan juga menyadarkan apa nanti yang sudah diafirmasi itu, memberikan langkah-langkah secara automatically ya Pak ya, karena itu sudah masuk dalam alam bawah sadar kita. Nah Pak Nakoy, ini sangat menakutkan ketika kita ini berada di sebuah lingkungan atau tempat ataupun situasi yang memang tidak mendukung kita untuk berubah lebih baik. Bagaimana kita, tadi kalau Pak Nakoy sudah menyampaikan, kita tidak bisa mengendalikan masyarakat, mengendalikan orang.
tapi kita bisa mengendalikan diri kita sendiri. Nah, sejauh mana kita memiliki the power of self ini dalam situasi dan kondisi yang memang mungkin kurang beruntung, Pak? Ya, saat ini memang ya, kayak teman saya bilang, dia bilang udah nyerah deh, nasihatin orang suruh pakai masker gitu, udah sadar gitu dan sebagainya. Saya bilang ya jangan menyerah, jadikan itu sebagai amal aja, semoga jadi amal soleh aja. Ya, yang namanya berbuat amal nggak ada yang mudah, butuh proses gitu. Sehingga kemudian teman saya sekarang ketika dia mulai ya rubah filosofisnya, akhirnya walaupun ditolak, walaupun dia sudah berjuang, teman-teman masih meremehkan protokol itu, ya dia yang penting dia sudah mengingatkan, menyadarkan, ya, dan itu tugasnya. Dia bilang itulah tugasnya gitu. Tapi kalau kamu harus selalu matematika, saya berbuat harus ada hasil, saya ngajakin harus nurut. Nah, ketika nggak nurut malah nggak bahagia, malah nanti Anda malah stres sendiri, malah ya bagian protokol kesehatan malah sakit sendiri, nanti sakit itulah sakit mental, kesel sama masyarakat yang nggak bisa diatur ya. Jadi ya jangan pernah berhenti ya, bahwa teman-teman itu ya butuh kesadaran, butuh momentum ya, terus diingatkan terus dan terus dan terus. Yang penting Anda jangan marah ya, dengan cara yang tepat gitu. Kadang-kadang karena ini sesuatu yang wajar, orang juga sebagian masih meremehkan, masih nggak percaya, tahu-tahu ada gitu ya Mas Santi. Jadi tugasnya adalah jangan menyerah. Nah, sebagai misalnya Anda mau berubah dan lingkungan belum berubah, ya dunia COVID-19 ini membuat Anda bisa punya tetangga baru, punya komunitas baru, punya teman-teman baru, di mana temannya virtual gitu Mas Santi. Jadi mungkin aja tetangga dia atau komplek dia tuh nggak terlalu support, tapi ada ribuan orang di luar komplek dia sangat mendukung. Saya tiap minggu ada kelas 21S, pesertanya tuh dari Hong Kong, dari Macau, dari mana-mana itu, dari mana-mana, dan mereka di sahabat-sahabat baru Mas Adi. Malah nggak kenal, saya juga kenal, hampir 90% nggak pernah bertemu dengan saya. Iya. Mas Andi ya, yang kenal juga ya, beberapa profesor yang ikut, saya belum berjumpa juga misalnya yang ikut. Nah itu contoh bahwa COVID-19 ini justru membukakan kita bahwa kita akan melihat namanya itu window of opportunity. Bahwa di belakang masalah, di belakang krisis, di belakang COVID-19 ini ada sebuah jendela peluang-peluang yang kalau kita bisa masuk, kita akan menemukan banyak cara-cara baru untuk sukses di masa depan. Justru setelah COVID-19 berakhir misalnya. Iya. Nah, window of opportunity ini harus kita ambil ya, dengan cara ya kita harus melawan rasa nyaman kita yang bilang aduh saya nggak bisa virtual, saya nggak bisa online. Nah itu tinggalkan tuh cara-cara lama ya. Memang susah tapi bukan berarti nggak mungkin. Anda juga harus mengatakan memang ini berat tapi bisa gitu ya, jangan bilang bisa tapi berat ya, memang ini sesuatu yang memang berat. Sesuatu yang enggak, tapi saya bisa melakukan ini, sesuatu yang saya nggak terbiasa di Zoom misalnya, tapi saya bisa insya Allah. Jangan bilang bisa tapi berat, tapi katakan bahwa ini memang awal ya, tapi saya akan bisa melewatinya gitu. Karena kalau Anda bilang bisa tapi masih bilang tapi, nah itu akan membalikan keadaan bisanya gitu. Nah ini hati-hati ya Pak, padahal itu hanya sebuah bukan permainan, tetapi memilih kata. Karena kata ini ternyata bisa memantik sesuatu dengan makna dan akhirnya pada satu hal actionnya itu terpengaruh juga ya. Baik Pak Nakoy, kita langsung saja ada penanya yang sudah masuk di WhatsApp dari Tina di Salatiga. Selamat pagi Apridio dan selamat pagi juga Mbak Santi dan juga Pak Nakoy. Pertanyaan saya adalah, dulu saya melakukan kebiasaan-kebiasaan yang saya rasakan efeknya luar biasa pada proses saya sampai dengan titik ini. Tapi berikut karena kesibukan saya, kepadatan saya, keberhasilan mungkin dalam sebuah proses itu, akhirnya kebiasaan positif saya merasa tertinggalkan Pak. Saya pengen sekali kembali ke masa itu, tetapi susah untuk saya lakukan. Bagaimana menurut Pak Nakoy? Ya, susah tapi bisa dicoba kan. Yaitu karena dia sudah sadar ya Pak, bahwa kebiasaan baik dulu mengantarkan dia pada sukses sekarang. Ya, artinya dalam memori beliau ada satu momentum yang sudah pernah dia raih. Dan dia kemudian mengaktifkan momentum itu untuk lebih baik lagi.
Nah, salah satunya saran saya cobalah bergabung di kelas 21 Days to be Transhuman, mengubah kebiasaan selama 21 hari di hari Kamis depan, ya jam 1 sampai jam 5 sore. Bisa kunjungi websitenya Rumah Kesadaran. Iya. Itu tadi ya, kalau memang sehari gagal, diulangi lagi dari hari pertama. Pokoknya 21 hari tanpa putus ya Pak. Kalau putus berarti harus Dan- awal lagi. Dan itu melatih integritas, Mas Santi. Betul, betul. Peserta akan mengatakan saya berhasil Pak Nakoy, tapi bisa juga gagal karena dia mungkin nggak melakukan. Dan ada yang nanya ke saya, kalau saya sudah 21 hari gimana? Ya lanjutkan, karena itu adalah sebuah habit yang baik, sebuah panduan yang baik untuk menjadi kehidupan kita lebih baik lagi. Iya. Saya serupa ya, saya di suasana pandemi seperti ini ya sama, kita juga merasakan dampak ya. Tapi di suasana pandemi kita punya bisnis yang no box, Mbak Santi, bukan out of the box. Iya. Sekarang saya di Nakoster malah buka restoran namanya Sun Korean Food ya. Dan saya punya tempat luas, kemudian ternyata banyak orang kena dampak COVID, ada banyak orang-orang yang punya usaha bagus tapi nggak punya modal. Saya bangun kerjasama dan akhirnya saya berkolaborasi. Saya buka resto dengan berbagai chef yang punya keahlian hotel yang bagus dan ternyata ramai gitu. Jadi COVID ini malah dikatakan orang-orang yang punya keahlian bagus selama ini tapi dia di PHK, dia berhenti dari usahanya dan saya menampung mereka berkolaborasi dan akhirnya nggak usah keluar jauh-jauh, saya makan tinggal hanya pintu dibuka udah datanglah makanan gitu. Itu contoh ya bahwa COVID ini sebenarnya banyak peluang-peluang yang tadi saya bilang window of opportunity. Yeah. Salah satunya adalah Anda nggak bisa sendirian, Anda harus bersama, Anda harus membuka kolaborasi. Anda punya keahlian apa, dia punya keahlian apa, Anda digabung dan kemudian menjadi sebuah langkah sukses. Nah, COVID ini seolah-olah sedang menjatuhkan kita untuk sadarilah dirimu gitu bahwa kamu tuh punya keterbatasan. Kecuali Tuhan yang punya keterbatasan. Sehingga kita karena keterbatasan kita harus merangkul, saling mendukung, saling mengendorse ya. Dan itu memang akhirnya kita dipaksa oleh COVID ini ya harus itu polanya gitu, nggak ada pilihan ya. Kita nggak bisa dengan pola-pola lama, cara-cara lama yang sukses sendirian. Kita harus sukses berjamaah saat ini. Yeah. Dipaksa untuk seperti itu. Dan kadang-kadang orang Indonesia itu memang harus mengalami the power of kepepet dulu. Betul, ya. betul. Kalau tidak misalnya kampus-kampus online itu kan sudah disampaikan oleh Mendikbud. Ya, Menteri itu bahwa kita ke depan tetap kalau belum ada COVID belum tentu online juga Mbak Sari. Betul, betul. Tapi ketika akhirnya kita dipaksa dan keterpaksaan ini di awal, bagaimana menghasilkan window of opportunity. Nah, mereka yang melihat window ini akan memiliki peluang-peluang sukses di era pandemi COVID-19. Iya. Nah, ini sekarang bagaimana caranya kita membuka window itu ya, Pak ya? Karena ternyata membuka window itu juga tidak bisa dengan kesadaran sendiri. Harus ada mentor, harus ada support dari beberapa pihak dan salah satunya Pak Nakoy ini membuka peluang juga ya untuk Apmenia dan juga sahabat Nakoy. Setiap Kamis jam 1 siang Anda bisa bergabung bersama Nakoy Center untuk bagaimana kita bersama-sama selama 21 hari ini membuat habit baru. Nah, ini tadi kalau pertanyaannya adalah kalau sudah 21 hari itu secara automatically akan menjadi sebuah karakter ya Pak ya, new habit, kebiasaan. Nah, memang kalau di teorinya 21 days itu harus diulang sampai 3 kali, sampai 60 hari ya. Kalau sudah kalau sudah 3 bulan itu mendekati karakter. Kalau sudah karakter itu sudah lebih kuat ini, seperti sebuah motivasi. Sekali jarum besi saya tancapkan ke bumi, pantang saya tarik kembali. Kalau dalam bahasa agama namanya dia sudah menemukan istiqomah. Yeah. Istiqomah ini kalau dalam Muslim itu kalau sholat sirotol mustaqim ya. Jadi lurus. Orang yang kemudian ya lurus ya istiqomah. Nah, raih istiqomah itu nggak mudah. Memang butuh proses, butuh waktu. Bahkan ada seorang ulama yang mengatakan bahwa
satu istiqomah mengalahkan 1000 karomah gitu. Jadi orang Iya. yang kalau istiqomah yang mengalahkan 1000 karomah, karomah 1000 itu bisa kalah oleh satu orang istiqomah. Anda mungkin orangnya nggak terlalu pintar, tapi kalau istiqomah dalam bekerja, terus tahu-tahu sukses juga Mbak Santi. Tapi ada yang kemudian kayaknya nggak cocok deh, pindah lagi, mau usaha, pindah lagi, dalam setahun bisa 5 kali dia usahain. Ya, karena dia nggak pernah istiqomah. Selalu melihat temannya maju, dia mulai iri, pengennya ke sana. Ada temannya yang nggak punya usaha, dia enakan lagi, akhirnya nggak mau dimaju. Tapi ada teman yang dia tekunin usaha itu, dia jadikan diri dia ahli di bidang itu, dan akhirnya jadi benar-benar selain usaha, dia jadi konsultan juga gitu Mas. Nah, ini Oh, luar biasa. Iya. Buat visual pandemi COVID-19 ini Mas. Baik, Pak Nakoy. Tidak terasa ya kita kalau sudah berbincang-bincang, waktu terus berlalu dan kita harus segera berakhir di Up Awareness hari ini. Kita ketemu lagi Jumat depan dengan topik yang lain. Dan yang pasti mari kita jadikan situasi apapun juga adalah jendela kesempatan dan juga peluang yang bisa kita lakukan, dan sukses tidak bisa sendiri. Kita harus bersinergi. Pak Nakoy, terima kasih banyak untuk waktunya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio, Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. Up Radio, The Meaning Station.